Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Perceraian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Tidak boleh bercerai. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, jika orang bertanya, mengapa tidak boleh bercerai? Jawabannya adalah, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jawaban dalam bentuk peribahasa ini kedengarannya agak lucu, tetapi mau menunjukkan bahwa kebersamaan atau persatuan sebagai hal mendasar dalam hidup manusia. Karena kebersamaan itu adalah hal yang mendasar, maka kita semestinya mencari alasan untuk tetap bersatu atau bersama. Bukan sebaliknya mencari alasan untuk terpisah, bercerai, atau jalan sendiri-sendiri. Hidup bersama itu panggilan, bukan pilihan. Kita dipanggil sejak dari dalam kandungan ibu kita. Di situ kita sudah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan orang lain, termasuk dalam hidup berkeluarga. Maka apa yang kita usahakan adalah carilah alasan untuk tetap hidup bersama, bukan mencari alasan untuk bercerai, berpisah satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Kalau untuk zaman sekarang, bisa sebaliknya, menceraikan suaminya. Tujuan mereka adalah mencobai Yesus. Namun bisa jadi juga untuk membenarkan apa yang sedang mereka inginkan atau sedang tren di dalam lingkup mereka, yaitu gonta-ganti pasangan. Yesus dengan tegas mengatakan, tidak ada perceraian.
Karena panggilan untuk hidup bersama orang lain, dalam konteks ini hidup berkeluarga adalah panggilan Allah sejak dari dalam kandungan ibu. Bagi Yesus, perceraian itu dimungkinkan apabila terdapat dalam perkawinan itu ada perkawinan sedarah atau perkawinan dengan orang yang memiliki hubungan darah dekat. Biasa kita sebut incest. Pada intinya Yesus mau mengatakan bahwa hidup keluarga yang telah disatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun, kecuali perkawinan dengan hubungan saudara atau yang kita sebut incest tadi. Betapa memprihatinkan kenyataan hidup yang sedang berlangsung di dunia kita saat ini. Banyak orang mulai melupakan bahwa suami dan istri yang hidup sebagai satu keluarga adalah panggilan dari Allah. Mereka berpikir bahwa hidup bersama itu hanya karena kemampuan mereka untuk memenangkan hati seseorang. Mungkin karena dengan hartanya, kegantengan atau kecantikannya, atau kualitas-kualitas diri yang mereka miliki. Sehingga pada akhirnya, ketika semua yang diandalkan itu memudar, maka keluarga pun bubar. Hidup bersama atau hidup berkeluarga atau hidup bersama pada umumnya adalah panggilan Allah karena manusia atau kita tidak bisa hidup sendirian. Jika sepanjang hidup kita merasakan bahwa hidup bersama ini adalah panggilan Tuhan, maka kebersamaan atau keluarga kita akan awet. Bencana perceraian itu akan tiba ketika kita tidak sadar bahwa kebersamaan ini, keluarga ini adalah panggilan dan karunia dari Tuhan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak boleh bercerai, tidak boleh terpecah belah atau terpisah satu sama lain. Karena ada bersama dengan orang lain, termasuk hidup perkawinan, adalah panggilan Allah, panggilan kodrati kita sebelum kita lahir. Maka sepanjang hidup hendaknya masing-masing orang kita mencari alasan atau mengusahakan agar kebersamaan itu tetap terjalin. Jangan pernah karena kopinya pahit atau mencari alasan-alasan sepele untuk terpisah dengan orang lain atau sesama kita. Karena ada hasrat atau keinginan baru untuk memenuhi hasrat itu, maka apa yang telah diberikan Allah itu tidak dirawat dengan baik, bahkan dibuangnya. Marilah kita belajar untuk merawat kebersamaan, karena kebersamaan atau keluarga adalah karunia dari Tuhan Allah. Israel diminta untuk mengenang berkat-berkat yang telah Tuhan kerjakan sepanjang hidup mereka dalam suka dan duka. Jika Israel mengingat karunia-karunia dan berkat-berkat Allah itu, maka mereka akan hidup baik. Kita pun akan hidup baik dalam kebersamaan apabila kita menyadari bahwa kebersamaan itu adalah karunia dan panggilan dari Allah. Tuhan memberkati kita semua.